Selamat pagi Mbak, baik. Mbak gimana? Baik, terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Pak Purbaya sudah genap 1 bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pak Purbaya mungkin bisa digambarkan begitu ya, seperti apa dinamika selama Anda menjabat sebagai Menteri Keuangan dan bagaimana pengalaman dalam mengelola anggaran negara, begitu suka dukanya seperti apa Pak Purbaya? Oh, pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya ke CNBC untuk acara pagi ini. Suka dukanya gimana 1 bulan? Cukup kusut sih. Kan ada berbagai hal kan. Pertama saya lihat anggaran kita seperti apa 2025 penyerapannya seperti apa. Ternyata banyak juga yang nggak diserap dan yang utamanya ada banyak uang nganggur boleh di bank sentral yang harusnya kalau dimanfaatkan, kalau nggak dipakai pemerintah pun dimanfaatkan real sektor, itu bisa menunjang pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Terus yang kedua, 2026 anggaran baru kan untuk tahun depan, tentunya banyak pemotongan tuh, utamanya transfer ke daerah. Sehingga saya sempat digeruduk sama gubernur, bupati-bupati yang protes. Baik. Minta anggarannya naik. Ya gampang-gampang susah menghadapi mereka. Tapi saya bilang begini, ini kan ekonomi sedang dibalik arahnya. Kalau triwulan kedua tahun depan sudah mulai kelihatan jelas arahnya seperti apa, saya bisa hitung pendapatan saya seperti apa yang sebenarnya. Saya akan bagikan kelebihan pendapatannya ke mereka lagi dengan syarat mereka memperbaiki manajemen keuangan daerah mereka. Jangan ada yang macet, jangan ada yang bocor sana sini. Kira-kira gitu. Jadi 1 bulan ini cukup seru. Oke, baik. Tadi berbicara berkaitan dengan anggaran yang terparkir ya, anggaran yang nganggur begitu tadi bahasa dari Pak Purbaya ya. Mungkin bisa diupdate juga Pak dari kebijakan, salah satu gebrakan kebijakan yaitu adalah dana 200 triliun rupiah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia dipindahkan begitu ke perbankan dan ini juga kebijakan yang sebetulnya cukup banyak pro dan kontra Pak. Ada yang pro begitu ya, bahwa ini memang diekspektasikan bisa memutar perekonomian dengan kredit dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang menganggap bahwa sebetulnya mungkin likuiditas perbankan ini bukan menjadi permasalahan begitu. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini dan mungkin update-nya juga Pak untuk penyerapan dari 200 triliun. Oh, tanggapan saya yang pro mungkin mengerti apa yang saya kerjakan atau paling enggak setengah ngerti atau paling enggak takut melawan saya kali. Tapi yang kontra saya pastikan dia nggak ngerti apa yang saya kerjakan. Jadi yang saya pindahkan 200 triliun dari BI ke perbankan itu bukan perubahan kebijakan fiskal atau yang lain-lain. Anggarannya nggak berubah, alokasinya nggak berubah. Cuman saya lihat kalau uangnya nggak dipakai ditaruh di bank sentral, artinya kan apa? Sistem perekonomian tidak bisa memanfaatkan uang itu. Pada waktu itu saya lihat ada sekitar 425 triliun, jadi saya pikir saya taruhlah separuhnya di bank Himbara yang aman dulu ya. Yang itu akan menyebar ke perekonomian dengan cukup cepat. Kalau saya lihat sih lumayan bagus. Penyerapannya misalnya di Mandiri sudah 74%, BRI 62% disalurkan ya. BNI 50%, BTN 90% dan BSI 55%. Tapi yang jelas suku bunga di pasar sudah turun dengan signifikan. Mungkin pertamanya deposito, tapi pelan-pelan akan ke suku bunga kredit juga. Ini akan memicu pertumbuhan ekonomi dengan signifikan. Saya lihat sih, akhir September kemarin, uang primer atau uang yang kita bisa lihat, yang biasa kita lihat uang utamanya lah, primary atau base money, itu dari tumbuhnya dari 0 sudah naik ke sekitar 13,5%. Artinya stimulus yang saya kasih sudah masuk ke sistem. Dan dengan kredit yang sudah mulai tumbuh di beberapa tempat, misalnya Mandiri, saya ke sana kemarin, dia bilang tumbuhnya, kreditnya sudah tumbuh dari 18% sekitar hampir 11%. Artinya harusnya ekonominya makin bagus lagi. Tentang kritisi di mana kritik bank nggak butuh duit, ya saya tahu bank nggak butuh duit, tapi taruhnya di bank sentral. Sistem uangnya kering, laju pertumbuhan base money-nya 0, itu adalah uang yang ada di sistem. Jadi seperti saya bilang dulu, bank emang malas. Taruh di bank sentral, dapat margin yang cukup, sudah. Ya. Nah saya rubah, seperti itu dengan saya gelontorin lebih uang ke mereka. Ya. Dan saya juga kerjasama dengan bank sentral ya. Jangan di-serve ya. Dia bilang, oke, saya nggak serve. Artinya bank sekarang punya uang lebih. Mau ditaruh di mana? Baik. Apakah Anda melihat taruh di BI, nggak bisa lagi. Udah dibatasin kan. Terpaksa mereka salurkan ke kredit kan. Ya. Itu yang mendorong perekonomian. Jadi bukan mereka problemnya bukan ample liquidity,
malas. Karena ada sistem yang mereka manfaatkan untuk mengambil keuntungan tanpa risiko yang banyak. Baik. Itu kita kurangin sedikit-sedikit. Baik.